Halo Smeton, jadi sekarang saya sudah berada di salah satu jalan mati yang berada di Desa Penyalin. Di sini saya akan melakukan penelusuran karena di sini menurut kabar yang saya dengar banyak sekali penampakan makhluk astral dan kejadian-kejadian ganjil yang berada di sini. Nah, bersama saya Jero Adi dan kru saya Gus Jeki, saya Arya Deva. Mereka berdua akan membantu saya melakukan penelusuran di sini. Semoga saja kita mendapatkan vibrasi energi yang positif di sini, gitu ya. Nah, sedikit saya informasikan bahwa saya di sini dulu kalau masih beroperasi jalan mati ini banyak terjadi kecelakaan lalu lintas yang menimbulkan atau menyebabkan kematian. Nah, jadi dengan itu kita akan melakukan penelusuran dan mencoba membuktikan apakah masih ada arwah-arwah yang mungkin gentayangan atau seperti apa nanti. Tapi sebelum masuk ke videonya, jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe agar kami tetap bisa berkarya. Saksikan terus dunia balian, tetap jaga alam bawah sadarmu. Oke Smeton, jadi di perjalanan pertama kita kali ini kita sedang berada di depan mobil konstruksi atau alat berat, dimana ini kayaknya udah terbengkalai ya, kayak nggak dipakai. Dan di sana juga ada kayak apa namanya tuh, bulldozer. Ya, bulldozer. Nah, ya saya mau nanya sedikit juga Bro, gimana hawa atau apa, melihat sosok atau apa gitu di sini. Jadi seperti ini saya terangkan Smeton, mungkin ada yang menonton video ini. Ini adalah apa namanya yang seperti bilang Jeki tadi kan, apa namanya, mobil-mobil konstruksi yang terbengkalai waktu mungkin proyek pembuatan jembatan penyeberangan sebelum adanya shortcut ya, terjadinya jembatan shortcut itu mungkin ditinggalkan, nggak tahu kenapa sampai sekarang. Nah, yang saya rasakan di sini sih baru pertama tadi itu auranya sudah dingin kan. Nah, sekarang sih tadi saya melihat kayak sosok kuntilanak berterbangan kayak gitu. Dan kebetulan di depan kita ini kan setro ya kalau bahasa Balinya, kalau bahasa Jawanya itu kan kuburan, kalau bahasa Indonesia lah nasional kuburan. Jadi di sana tuh banyak penjaga-penjaga, sosok penjaga-penjaga yang tinggi besar, ada yang kayak siluman kayak gitu, kayak gimana ya saya bilang ya, kayak merangkak gitu tapi nggak punya kaki, kecil kayak gitu. Ada juga sosok macan, sosok ular, dan sosok naga juga ya. Kalau di sini sendiri sih saya tadi cuma lihat makhluk kayak putih berterbangan gitu, tapi bukan burung gitu ya. Putih berterbangan kayak gitu tadi. Ya. Kalau gitu kita lanjut aja perjalanan. Yuk. Ini banyak banget apa namanya mobil-mobil yang masih ditinggalkan gitu ya. Nah, saya bilang tadi ada setronya di sebelah depan saya sini, sebelah kanan saya sini. Jadi saya bersama kru karena menghormati, saya tidak akan masuk ke dalam karena menjagalah antara tempat yang suci gitu loh, tempat yang sakral, biar kita tidak sembarangan mengeksplor. Cukup kita akan mengeksplor di luar aja. Iya bro ya. Nah, enaknya kan kayak gitu ya. Di luar aja lebih baik. Sekarang kita menuju ke jembatan. Jembatan aja yuk, langsung ke jembatan. Langsung di depan kuburan. Langsung depan kuburan nih. Ya, kita maju. Mungkin dari berdua nih ada yang mau uji nyali nggak? Gimana? Dia yang mau uji nyali. Kalau berdua berani saya. Apalagi ada ini ya. Ya. Kalau sendiri belum dulu. Tuh, kalau di sini hawanya udah terasa dingin. Nah, ini juga masih ada mobil konstruksi yang terbengkalai. Ini juga kayaknya udah nggak terpakai lagi nih ya. Ya, udah dicari. udah dimakan apa namanya? Dimakan lumut, dimakan terbengkalai lah kayak gitu. Nggak pernah diurus. Nah Smeton, jadi saya minta maaf karena mungkin suara
noise yang berada di luar kita, karena kita di dekat jalan raya banyak. Jadi saya mohon maaf karena mikrofon kami lagi ada trouble ya. Jadi tidak fokus. Tapi saksikan kami terus. Tapi saya sejauh ini sih tadi melihat sekelebat bayangan yang ada di belakang kita maju ke depan kayak gitu. Kayak lari itu ya. Oh, kayak lari kayak gitu tadi. Nah, sebelah sana mungkin kamera ke belakang, di sebelah sana tuh ya, tadi di sana tuh ada sosok laki-laki tapi mukanya hancur kayak gitu depan. Mungkin itu apa namanya, korban kecelakaan di sini waktu banyak ya, karena banyak banget kecelakaan. Dan kabar yang saya dengar sih pernah ada yang bunuh diri di jembatan Sekat Baru kan. Pas Kabarnya terbuka. terbuka Ya, jembatannya baru-baru. ya. Mohon maaf sebelumnya nih, pertama kali sebenarnya ikut explore ini. Iya, jadi dia memang pertama kali Ya. ikut. Kalau kaget-kagetan, mohon maaf dulu teman-teman. Nah, mungkin kita ngobrol di sini sebentar. Jadi auranya semakin ke dalam tuh semakin masuk ya, semakin keras ya. Tapi hujan, ini kita nih lagi posisi hujan-hujanan nih. Hujan gerimis, hujan lumayan deras. Cukup membasahi lah. Nah, bilang sosok-sosok yang saya katakan tadi, yang apa namanya, yang ada yang bunuh diri, yang kayak gitu. Jadi saya sih cuma melihat satu tadi yang mukanya hancur, mungkin dia dulu apa namanya, pernah kecelakaan di sini dan masih taruhnya di sini kayak gitu. Tapi nanti nah teman-teman, sekarang kita sudah sampai di ujung jalan penelusuran kita ya. Dari sebelah sana, ujung apa namanya, di bawah jembatan tuh banyak banget. Mungkin di sana kita menemukan mobil polisi juga yang terbengkalai. Jadi sosok-sosok yang bisa saya lihat di sini dan saya jelaskan, saya sudah visualisasi itu tadi sama tim menggambar saya yang dari Tibet, sudah menggambarkan yang ada di sini. Tadi melihat sosok yang lari kayak gitu ya tadi ya. Ini teman saya baru pertama kali ikut explore, jadi dia sangat kaget-kaget, tapi kejutnya tinggi. Ya, jadi sosok yang ada di sini sebenarnya sangat banyak. Kalau bilang arwah penasaran tuh, kita tadi sampai di ujung jalan tadi yang di sebelah sana tuh, di bawah jembatan tadi tuh auranya sangat sedih ya. Sangat apa namanya? Mungkin itu kalau feeling saya sih korban yang bunuh diri loncat dari atas shortcut jembatan ini. Mungkin masih ada aura-aura sedihnya kayak gitu. Karena kita tidak melakukan mediasi dan kita hanya melakukan visualisasi, jadi saya akan terangkan sedikit. Nah, jadi sosok-sosok yang ini adalah kalau bahasa Balinya Ratu Nyoman Sakti Pengadangan, penunggu yang ada di depan setro. Jadi beliau lah yang daerah sini. Nah, jadi sosok kedua adalah makhluk merangkak kecil yang lewat tadi, yang yang ngagetin tadi. yang ngagetin tadi. Itulah anak buah beliau. Nah, dan ini ada sosok tengkorak api, saya bilang aja Banaspati. Jadi Banaspati ini sebenarnya tadi ada di atas pohon beringin yang baru kita lewati tadi, yang di kuburan itu. Nah, ini adalah sosok Kunti yang berterbangan di atas apa namanya, di atas mobil konstruksi yang terbengkalai tadi. Dan ada sosok macan juga, penjaga yang ada di balik kuburan itu tadi. Ada juga sosok pocong yang berada tepat di dalam mobil polisi tadi. Dan juga ada sosok, nah inilah sosok yang sedih,
tadi ini pria bukan wanita, yang biasanya kalau sedih kan wanita ya, lebih identik itulah. Ini lebih gimana, lebih baper lah kayak gitu. Jadi ini laki-laki yang apa namanya, yang meninggal di sini. Saya kurang tahu kronologinya, tapi saya ajak komunikasi tadi tidak bisa gitu loh. Gimana ya? Tidak menyaut kayak gitu. Kayak menolak. Nah, jadi tidak bisa juga kita lakukan apa namanya, mediasi. Kayak saya tangkap energi sedihnya aja. Mungkin inilah salah satu korban yang masih ada di sini. Nah, mungkin Jack ada yang mau disampaikan, Jackie? Saya tadi sih lihat sok bayangan aja ya, yang lewat-lewat, sama yang lari juga tadi lihat di sana, sama kayaknya di TV belakang nih udah banyak sekali dari tadi yang udah ngintip-ngintip. Ada lagi tidak? Ya kalau saya tadi sekali itu dilari, pas lari dikagetin Yang lari sama ya. pas kita ya pas hujan berteduh merasakanlah aura sedih Ya. gitu. Karena sekarang kebetulan masih gerimis syahdu lah. Masih cuaca hujan, jadi kita akan tutup akhiri videonya sampai di sini. Jadi pesan yang bisa kita ambil di sini adalah berhati-hatilah di jalan raya dan jangan pernah putus asa. Apapun masalahnya, semua itu sudah pasti ada jalan keluar. Tetap percaya kepada Tuhan, karena Beliau yang akan memberikan jalan. Saksikan terus Dunia Balian, tetap jaga alam bawah sadarmu.